Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu dengan NIM 240. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu dengan NIM 240 10 11 70. Dan di sini ada rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Anasari dengan NIM 240101184. Lalu di sebelah sini ada salah satu rekan saya. Nama saya Raden Mujib Anwar dengan NIM 240101176. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang Kondisi umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni kebijakan Belanda terhadap umat Islam. Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam di Nusantara itu menghadapi berbagai kebijakan kolonial yang pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan kekuatan politik, sosial, dan juga spiritual mereka. Pemerintah kolonial itu menyadari bahwa umat Islam bukan hanya agama, tetapi juga kekuatan pemersatu yang mampu menggerakkan perlawanan. Karena itu, berbagai aturan itu diciptakan untuk mengontrol perkembangan Islam dan juga membatasi pengaruh para ulama. Salah satu kebijakan terpenting adalah politik divide et impera atau politik pecah belah. Belanda di sini berusaha memisahkan rakyat berdasarkan kelas sosial, etnis, dan juga agama. Umat Islam itu dibuat terfragmentasi antara kelompok priai yang dekat dengan pemerintah kolonial dan juga rakyat biasa yang lebih dekat dengan ulama. Dengan menciptakan jarak ini, Belanda berharap umat Islam itu menjadi sulit bersatu di dalam melawan penjajahan Belanda. Selain itu, Belanda itu menerapkan kebijakan pengawasan ketat terhadap umat Islam, khususnya pesantren dan juga surau. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pesantren ini dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran Islam dan juga sekaligus tempat tumbuhnya semangat anti-kolonial. Karena itu, pemerintah kolonial membatasi pembangunan sekolah-sekolah Islam, mengawasi kurikulum, serta seringkali mencurigai para kiai yang mengajarkan ajaran yang dianggap membahayakan stabilitas kolonial. Kebijakan kolonial juga menyasar para ulama dan juga haji. Orang-orang yang baru pulang dari Mekah dianggap berpotensi untuk membawa pemahaman pembaruan dan juga perlawanan. Maka Belanda di sini membuat ordonasi haji atau Hajj Ordonati yang mewajibkan jamaah haji melalui pelabuhan tertentu, membayar biaya tinggi, dan juga dicatat dengan ketat. Tujuannya adalah untuk mengontrol arus ideologi Islam dari luar negeri, terutama setelah munculnya gerakan pan-Islamisme yang diyakini mengancam kekuasaan kolonial. Dan juga tidak hanya itu, Belanda juga membatasi kegiatan dakwah dengan menerapkan ordonansi guru. Ulama atau guru agama tidak boleh mengajar tanpa izin resmi pemerintah. Aturan ini tentu mempersulit pengajaran Islam, karena setiap kegiatan keagamaan itu dipantau. Dan juga di beberapa daerah pengajian bahkan dibubarkan ketika dianggap menyinggung isu-isu politik ataupun mengkritik pemerintah. Dalam bidang hukum, Belanda itu mencoba memisahkan umat Islam dari hukum Islam yang sebelumnya berlaku di dalam banyak aspek kehidupan. Pemerintah kolonial juga memperkenalkan peradilan kolonial atau Landart yang membatasi ruang lingkup hukum Islam hanya pada urusan keluarga seperti perkawinan dan juga warisan. Dengan cara ini, kedudukan ulama di dalam sistem hukum semakin dipersempit, sementara otoritas kolonial semakin menguat. Pada masa politik etis atau pada masa awal abad ke-20, Belanda itu mulai membuka pendidikan barat bagi pribumi. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi lain. Pendidikan tersebut seringkali dirancang untuk melemahkan identitas keislaman, karena kurikulum sekuler itu diperkuat, sementara pendidikan agama itu dipinggirkan. Tujuan Belanda itu bukan hanya untuk mencerdaskan rakyat sepenuhnya, tetapi untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang tetap tunduk pada kolonialisme. Di sisi lain, beberapa kebijakan Belanda itu sebenarnya memicu tumbuhnya kesadaran baru
di kalangan umat Islam. Pembatasan terhadap dakwah dan juga pesantren justru mendorong lahirnya organisasi-organisasi Islam modern seperti Sarekat Islam atau SI, Muhammadiyah, dan juga Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Organisasi-organisasi ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakadilan serta berbagai media untuk memperkuat identitas keislaman dan juga nasionalisme. Di dalam konteks ini, kebijakan kolonial justru menjadi katalisator bangkitnya gerakan sosial dan juga politik umat Islam. Secara keseluruhan, kebijakan Belanda terhadap umat Islam itu bersifat represif dan juga diskriminatif. Mereka itu berusaha untuk mengendalikan pendidikan, hukum, ulama, dan juga organisasi-organisasi keagamaan demi menjaga kestabilitas kolonial. Meskipun demikian, umat Islam itu tetap menunjukkan ketahanan dan juga keteguhan. Dari pesantren hingga organisasi modern, umat Islam itu mampu mempertahankan identitas dan juga bahkan menjadi kekuatan utama di dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan materi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam pada masa Belanda. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam pada masa penjajahan Belanda, atau mungkin bisa jadi teman-teman juga ada yang bertanya, gimana sih gambaran kehidupan ekonomi umat Islam pada masa kekuasaan Belanda, atau bagaimana sih kondisi dan perkembangan politik umat Islam pada masa penjajahan Belanda? Supaya nggak penasaran, langsung saja kita akan bahas pada video kali ini. Tonton dan simak terus ya. Pada masa penjajahan Belanda, kondisi umat Islam di Nusantara berada dalam situasi yang tidak mudah. Dalam kehidupan sosial, ruang gerak masyarakat Muslim banyak mengalami batasan. Pendidikan Islam seperti pesantren tetap berjalan, namun tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial. Sementara itu, sekolah-sekolah Belanda dibangun untuk memperluas pengaruh pendidikan Barat. Akibatnya, masyarakat Muslim seringkali harus mengandalkan lembaga pendidikan tradisional yang terbatas fasilitasnya untuk menjaga nilai dan ajaran agama. Dalam bidang ekonomi, tekanan yang dirasakan semakin berat. Berbagai kebijakan kolonial seperti tanam paksa, pajak tinggi, serta penguasaan perdagangan oleh pihak Belanda membuat masyarakat Muslim sulit untuk berkembang. Banyak petani dan pedagang kecil berada dalam posisi yang tidak seimbang karena akses terhadap modal, lahan, maupun pasar lebih diprioritaskan untuk kepentingan kolonial. Kondisi ini membuat umat Islam lebih banyak bertahan dalam sektor ekonomi rakyat yang sifatnya kecil dan tradisional. Dalam ranah politik, pemerintah kolonial menerapkan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas umat Islam. Kegiatan ibadah dan dakwah masih diperbolehkan, tetapi setiap gerakan yang dianggap dapat memicu kesadaran politik langsung diawasi. Meski begitu, masa ini justru melahirkan berbagai organisasi Islam modern yang sangat berpengaruh. Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama muncul sebagai wadah bagi umat Islam untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kesadaran kebangsaan. Perkembangan organisasi-organisasi ini menjadi langkah penting bagi umat Islam untuk bangkit dan berperan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Secara keseluruhan, kendati menghadapi banyak batasan dari pemerintah kolonial, umat Islam tetap menemukan cara untuk bertahan dan bergerak melalui pendidikan, aktivitas masyarakat, dan organisasi-organisasi keagamaan. Mereka perlahan membentuk kekuatan sosial yang kemudian berpengaruh besar dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Nah teman-teman, dari penjelasan video tadi bisa kita
simpulkan bahwa kehidupan umat Islam pada masa penjajahan Belanda ini serba dibatasi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Meski begitu, dari tekanan-tekanan inilah muncul kesadaran baru yang membuat umat Islam bangkit lewat pendidikan, organisasi, dan gerakan sosial yang akhirnya ikut mendorong lahirnya perjuangan kemerdekaan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kehidupan ekonomi dan politik umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rima Putriana. Dan saya di sini akan membawakan materi tentang pengaruh Belanda terhadap perkembangan agama, sosial, dan pendidikan umat Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh Belanda terhadap perkembangan agama. Perkembangan agama di umat Islam itu bisa dibilang pada masa zaman Belanda itu mereka itu dibatasi ruang geraknya, karena mereka menganggap umat Islam pada masa itulah berpotensi sebagai ancaman politik karena kegiatan dakwahnya, karena aktivitas keagamaannya mereka dibatasi. Dan yang semulanya umat Islam berwenang terhadap peti nikah, wakaf, dan lain itu, dan talak, mereka dibatasi oleh orang-orang Belanda. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda tersebut ada dampak positifnya, yang dimana meskipun banyak kebijakan yang diterapkan oleh Belanda, itulah yang membuat semangat umat Islam kembali berkobar, yang dimana dengan kebijakan tersebut umat Islam bangkit lagi untuk mengusir para penjajah. Karena seperti di perang di Pangeran Diponegoro di Aceh, mereka semakin bangkit dalam usaha mereka untuk mengusir penjajah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terhadap perkembangan sosial, yang dimana perkembangan sosial yang diterapkan atau yang kebijakan yang diterapkan oleh Belanda itulah yaitu membagi kelompok atau membagi umat Islam menjadi 3 kelompok atau warga Indonesia, yang dimana pertama adalah itu Eropa, yang kedua adalah Timur Asing, dan ketigalah pribumi. Umat Islam yang sebagaimana kita ketahui yaitulah mayoritas pribumi, ditempatkan pada posisi yang terendah secara sosial dan politik. Hal ini menyebabkan marginalisasi ekonomi dan terbatasnya akses umat Islam terhadap posisi penting dalam pemerintahan maupun perdagangan besar. Situasi tersebut menggeser struktur sosial masyarakat dan menciptakan ketimpangan yang semakin tajam. Dan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, adanya diskriminasi itu membuat atau memunculkan semangat untuk bangkit di kalangan umat Islam, yang dimana mereka memulai membuat organisasi sosial berbasis Islam untuk memperjuangkan hak-hak manusia, hak mereka, dan mempersatukan kekuatan masyarakat, seperti adanya pesantren dan lembaga-lembaga Islam atau syarikat-syarikat Islam. Itulah yang membuat mereka atau umat Islam kembali bangkit dalam memperjuangkan agamanya. Dan ketiga ada perkembangan pendidikan Islam, yang dimana sebagaimana kita ketahui, pendidikan Islam itu adalah pesantren, dan di pesantren itu Belanda menganggap itu sebagai perlawanan terhadap mereka, atau kolonialisme itu menganggap sebagai perlawanan, karena para ulama dan aktivis keagamaan itu mereka itu berpusat di pesantren. Itulah yang membuat mereka menjadi takut akan umat Islam, dan tetapi dengan adanya adanya muncul modernisasi pendidikan, yang dimana modernisasi pendidikan ini yaitu
perbandingan antara agama Islam, yang dimana pendidikan Islam justru berkembang dan mengalami modernisasi. Tokoh-tokoh baru Islam mendirikan sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you.